memang kita harus pinter-pinter sekarang ya ngatur waktu gitu ya. Perjalanan 10 sampai 15 menit kerja, nah pulang jam 5 gitu. Nah setelah pulang makan sore, lanjut lagi siapin bahan ngajar karena kerjaan lagi. Dunia menuntut kita akan terus untuk sibuk gitu ya. Sibuk itu nggak akan ada habisnya. Jadi bukan artinya waktu kita cukup nggak cukup, yang penting dulu aja sih menurut aku. Karena kalau kita buat Tuhan gitu. Jadi kalau roh kita kering, tubuh kita juga kering, ya udah habis gitu semangat. Buat kerja juga jadi nggak ada, ngerjain juga jadi malah males-malesan. Kembali lagi di podcast kita The Camper. Apa itu The Camper? Kami anak muda Pembawa perubahan. Yeay. Oke guys, kita kembali ke podcast kita hari ini. Tapi sebelumnya gue mau ingetin nih, kalau kita udah ngikutin protokol kesehatan dari A sampai Z, jadi udah benar kita ikutin semua. Nah, berhubung kita mau podcast nih, kita izin lepas masker dulu ya. Nah, oke. Lebih enak nih untuk ngomong nih. Guys, gue mau nanya dong. Kalian dalam sehari itu time management gimana sih? Kayak misalkan jam 6 kalian bangun atau gimana? Ayo dari Cijen dulu deh. Oke. Aku bangun jam 5:30 gitu kan. 5:30 sate dulu, saat teduh. Udah gitu 15 menit lah gitu ya, baca firman, renungan pagi. Terus mandi, siap-siap, udah ganti baju segalanya, siap untuk pergi. Pokoknya jam 7 itu udah harus mesti keluar dari rumah gitu. Perjalanan 10 sampai 15 menit kerja, nah pulang jam 5 gitu. Nah setelah pulang makan sore, lanjut lagi siapin bahan ngajar karena aku guru TK, ngesiapin bahan untuk beberapa anak yang beda-beda karena kebutuhan mereka juga beda-beda. Bahannya, worksheetnya juga aku siapin. Ya bisa sampai jam 7, jam 8. Tapi setelah itu tergantung gitu ya. Kadang kita suka ada ini kan Zoom meeting malam atau doa malam gitu sama teman-teman gitu. Seperti itu sih. Padat juga ya. Padat. Dari Civinka gimana sih? Kalau aku ya bangunnya kurang lebih sama, tapi nggak sepagi Cijeni. Ya biasa aku jam 6 sih, itu saat teduh, mandi, siap-siap ke kantor, ya kan, ke kantor, nyampe kantor 7:30 atau ya pokoknya kerja sih jam 8, sampai kerja jam, kalau di jam kantor sih jam 5, tapi kenyataannya nggak kayak gitu. Jadi udah ya kerja, ngerjain kerjaannya tergantung apa yang harus dikerjain hari itu, ada meeting juga segala macem. Terus jam 5 sih jam, ya secara kontrak jam 5 gitu, tapi benar-benar kayak beres kerja tuh biasa jam 6 sampai jam 7. Terus habis itu pulang lagi ke rumah, nyampe rumah jam 7:30 biasanya. Habis itu mandi, makan, habis itu lanjut kerjaan lagi. Iya, karena biasanya kan waktu-waktu tapi aku kan emang kadang WFO, kadang WFH. Tapi kadang tuh kalau misalkan lagi full meeting gitu, sehari meeting 2, kerjaannya gimana gitu. Jadi ngerjain kerjaannya tuh baru pas selesai jam kerja kantor gitu. Jadi habis ngerjain kerjaan, terus kan kita dalam komunitas yang sama, kita juga ada Zoom meeting atau kadang kita ada doa lewat online gitu kan. Itu juga ya biasanya malam. Habis itu lanjut ngerjain kerjaan lagi. Tergantung sih kerjaannya sampai seberapa padat ya. Kalau lagi musim-musim 99, 10, 10, 11, 11, 12 lagi padat-padatnya. Terus habis itu udah sih beres-beres apa yang harus dilakuin besok. Masih sih sebenarnya masih ada waktu refreshing dikit. Kadang nyambi bikin kerajinan tangan ini sih, jualan gitu kan, kalau ada yang nanya. Terus habis itu istirahat, tidur jam 12, bangun lagi, diulang terus. Tapi kalau Sabtu Minggu beda sih. Oke, sama-sama padat nih. Terus kalau dari saya sendiri nih, saya tuh biasa kan anak pagi nih, saya benar-benar nggak bisa bangun tuh di atas jam 7. Jadi disiplin. bukan disiplin, kayak memang udah dari sehari tuh kayak nggak bisa tidur lagi gitu kalau saya mau tidur gitu kan. Dari jam 7 saya bangun, terus saya makan, mandi. Kebetulan kan pas lagi saya kuliah ini beda kan sama anak SMA, anak SMP yang biasa jam 7 udah sekolah. Kalau saya tuh biasa sekitar jam 8, jam setengah 9 tuh udah mulai kelas itu. Saya mulai kelas jam segitu, terus saya ambil waktu yang paling malam, selesainya jam 5.
selesai jam 5 saya mandi, saya makan. Setelah itu kebetulan di kampus saya itu tuh memang tugas kelompok tuh udah kayak gunung. Jadi bener setelah itu kita ada meeting, kita ada planning, kita mau ngerjain apa. Jadi bener itu kayak rasanya padat banget sama tugas kelompok. Kayak tiap hari tiap malam tuh pasti ada meeting sama kelompok gitu. Belum lagi kalau ada rencana untuk pelayanan, itu juga nambah lagi sebenarnya kalau buat saya. Jadi berhubungan sama yang tadi saya udah bilang gitu. Topik podcast hari ini tuh apa? Ada yang tahu? Ngatur waktu sih udah jelas banget nih kita Manajemen semua nih kayaknya. kehabisan waktu. Iya. Waktu-waktu nih. Ya bener, podcast kita sekarang ini tentang time management. Tapi sebelum itu saya mau sharing dulu nih. Jujur kenapa saya pilih topik time management karena memang benar tuh saya ini kan baru masuk minggu pertama kan kuliah saya kan. Tapi kan rasanya tuh udah ada jadwal tugas kelompok tuh udah kayak gunung gitu bener. Di awal kita udah dibilangin itu UAS kalian pokoknya bikin bisnis. Kebetulan kan saya memang jurusan bisnis kan. Kalian bikin bisnis yang berhubungan sama teknologi yang topiknya itu sustainable life atau sustainable city. Bingung nggak? Baru masuk kalian bikin bisnis. Memang sih ini bagus gitu maksudnya praktek, tapi ini baru semester 1 gitu kita bikin prototype. Dimana kita sebenarnya juga kan dari backgroundnya beda-beda kan, ada yang dari IPS ada yang dari IPA, tapi ini kita mesti teknologi. Jadi benar kita mesti belajar hal yang baru lagi, kita mesti tugas kelompok lagi buat ini. Jadi memang benar padat banget. Belum lagi juga saya juga dengar kan dari teman-teman saya yang teman-teman SMA yang kampusnya beda gitu. Ada tuh yang salah satu kampus ternama juga, dia satu hari dikasih satu tugas. Cuma buat ngerjain satu tugas itu perlu 7 jam dia bilang. Dari jam 11 tuh sampai jam 6 sore dia ngerjain terus. Itu kayak kita semua sibuk tapi beda, sibuk-sibuknya tuh beda gitu. Tapi bener semua kayak padat gitu. Kita bener pas lagi bisa chatting, bisa curhat, kita chatting tentang time management kita tuh yang parah-parah banget gitu. Kayak kalian ada saran gak buat gue? Berarti emang kita harus pinter-pinter sekarang ya ngatur waktu gitu ya, ya gak sih? Belum lagi kan juga kita ada pelayanan juga kan. Benar. Kita juga mesti prioritasin nih, kayak pelayanan penting, tapi studi sama kerjaan tuh juga penting. Jadi bingung juga kita mau milih yang mana. Dengan keluarga juga ya. Iya. Betul. Nah, jujur itu kayak yang buat saya resah banget sih akhir ini. Udah gulana ya. Kalau kalian ada kayak pengalaman serupa, kalau mungkin kalian kan ini kayak masih kayak udah dunia kerja, mungkin ada yang beda. Tapi aku nanya dulu deh, kamu kaget nggak dari SMA? Memang SMA udah kebagian belajar Zoom kan, udah kebagian kena corona gitu kan, gara-gara pandemik ini belajar online gitu. Tapi ketika pindah ke kuliah, kamu ngerasa ada beda yang ngejomplang jauh banget nggak sih? Dari segi waktu juga. Kalau sebenarnya kalau yang saya rasa itu di SMA tuh saya lebih kayak tugas PR ulangan. Dan guru-guru pun masih bantu gitu kan kalau sampai nilai kita ini bisa remet, bisa dibantuin juga, bisa konsultasi. Tapi kalau di SMA tuh kayak kalau kampus saya ini memang lebih nekenin tuh di kerja kelompok, makanya tuh project tuh banyak, kayak project bikin video lah, project bikin bisnis, itu bener udah menguras ide, menguras waktu, menguras tenaga juga. Ya gitu. Kalau Cici Pinka Cijeni itu kayak ada pengalaman gitu gak yang tentang manajemen juga? Kalau aku nyambung ini sama kondisi Alvin pas zaman kuliah ya, soalnya kalau disambungin sama pas kerja tuh beda gitu. Waktu kuliah aku kan kebagian offline, online-nya setengah tahun aja gitu kan. Pas offline itu sebenarnya kurang lebih ada kerja kelompok. Cuma aku ngerti pressure-nya anak-anak kuliah, anak-anak sekolah sekarang adalah mereka tuh nggak ketemu langsung gitu sama orang-orang yang kerja kelompok bareng gitu. Kayak mereka nggak tahu
tahu misalkan kayak kita janjiannya jam segini, ntar kita telepon, kita meeting gini kayak kadang ada yang nggak on time lah. Iya kayak bener banget. Gue lagi di luar, gue lagi mau cari makan dulu, bentar ya. Iya. Kayak karena setiap orang ada di dimensi yang berbeda-beda ya, tempatnya beda. Oh mungkin mereka jam segini tuh sebenarnya lagi masak, jam segini mereka harus bantu keluarganya gitu. Kayak ya itu hal yang nggak bisa aku sama-samain sih sama kondisi Alvin. Cuma kalau kondisi aku dulu adalah sekali, maksudnya emang sih semakin banyak satu kelompok itu ada banyak orang, makin banyak kepala yang harus kita atur gitu. Nah yang penting adalah di situ ada satu orang yang ngebantu untuk koordinasi gitu. Jadi jangan kayak terserah lu aja, ya udah gue ikut aja deh, ya udah gimana, tapi kayak memang kadang itu harus diri kita. Kadang harus diri kita yang berkorban untuk ngatur teman-teman. Tapi kita memang nggak bisa ngebuat semua orang tuh teratur. Kayak maksud aku ya, kayak di kelompok yang terbaik sekalipun nih, kayak orang-orangnya disiplin segala macam, tetap aja ada clash-nya. Masalahnya jadi aduh buang-buang waktu segala macam. Kayak ada sih hal-hal yang harus kita kayak oh ya udahlah, kita nggak usah pusing-pusing nih. Contohnya di kelompok aku ya, kayak kita udah janjian nih ke kampus gini segala macam, ayo bikin ini gitu. Terus pas udah dikerjain kayak dia temen aku belum datang, kayak ya udah daripada nunggu dia datang gitu, ya udah kita kasih tugas dia buat bikin rangkumannya atau apa gitu. Kayak emang kadang ya harus ini sih, saya rela, ya udahlah, emang kita nggak bisa ngebuat semua orang tuh ngelakuin hal yang sama. Yang penting disiplin. Misalkan kita bilang nih, ya udah kita janji ya ngebahas ini dari jam 7 sampai jam setengah 9. Nah bukan selesai nggak selesai sih, tapi karena kita tahu nih prioritas kita habis ini harus ngapain, Kak. Dan namanya juga anak kuliah kan, kita mikir oh ya tugas gue udah 5, 3 harus sehari, 2 harus selesai besok, sehingga kita tuh kayak mengorbankan segala sesuatu yang kita punya, termasuk makan kayak kayak gitu kan, apa namanya, sampai lagi sambil ngetik-ngetik sambil nyuapin. Iya bener banget. Sambil teleponan bahas sama temen, pesen Gojek online atau apa gitu kan. Ya memang apa namanya, diatur sebaik mungkin aja sih. Dan pilih waktu yang terbaik sih. Misalnya gini, kita tahu nih, oh nih orang tuh nggak fokus kalau ngobrol malam-malam, mending kita ajak dia diskusi. Aku nggak tahu sih jadwal kuliah kamu gimana ya. Misalkan oh ada break nih jam segini, ya udah ngomongnya pas itu aja gitu. Jadi kayak sebagai anak kuliah yang jadwalnya mungkin padat, tapi kadang ada waktu kosongnya, itu yang kayak kosong sejam, kosong setengah jam, nggak apa-apa dipakai aja gitu. Walaupun emang mepet-mepet sih. Itu kalau dari aku. Oke, kalau dari Cijeni mungkin ada pengalaman serupa? Pengalaman sih enggak, tapi perubahan yang terasa banget gitu ya. Zaman kita dulu gitu sama sekarang, kayak dulu kayak kita purba banget gitu. Enggak, tapi emang enggak tahu ya, kalau anak tahun 90 pasti setuju mungkin sama aku ya, mungkin gitu. Ngerasa gini loh, kalau dulu waktu tuh kayak bisa dibilang berjalannya lebih lama, lebih stabil gitu kan. Ngerjain ini masih bisa keburu itu, masih bisa keburu ini. Tapi sekarang teman-teman ngerasa sih kayak dikejar-kejar gitu. Kayaknya mulai ngerjain tugas misalnya jam 10 pagi. Tapi ketika ngelihat lagi, tahu-tahu udah siang lagi gitu kan. Tahu-tahu udah jam 2 lagi, udah jam 1. Aku ngerasa perbedaan sekarang kayak waktu kenapa cepet banget berputarnya. Kayak kita masih bergumul di satu kerjaan itu, tapi kenapa belum selesai dan waktu tapi udah siang banget gitu. Aku sih ngerasain waktu semakin cepat, terus semakin dituntut anak sekarang untuk multitasking, bisa ngerjain ini sambil ini gitu. Kayak sama yang dulunya kita manusia yang berlambat-lambat, sekarang akan ketinggalan. Itu sih yang aku rasa gitu. Kalau enggak kita akan kekejar, nggak ngumpulin tugas lah, nggak kekejar deadline kita di kantor maupun di kuliah. Kayak itu sih yang aku rasain sekarang, karena kan aku juga ngajarin anak SD sekarang ya, di suatu sekolah yang baik gitu kan. Aku juga ngeliat itu anak SD sekarang pun jadi udah dituntut seperti itu gitu kan. Kasian ya. Dia sampai nangis-nangis dengan perubahan itu. Tapi mau nggak mau kita kayak berpacu dengan waktu gitu. Soalnya kita udah nggak bisa berlambat-lambat lagi. Itu sih aku setuju, dan perubahan yang aku rasa itu gitu kan. Aku lihat itu. Nah sama gini, mungkin ini ngebantu juga kalau untuk kita yang gampang kewalahan, atau kan ada orang yang jago di time management atau jago di dalam hal detail. Ada orang yang jago di multitasking. Nah untuk orang-orang yang di luar itu gitu, yang kurang baik dalam manajemen waktunya atau kurang multitasking, aku sih cuma ada ide gitu. Ini yang aku praktekin karena aku orang yang seperti itu juga gitu. Kadang kesusahan, abis ini gue mesti ngerjain apa supaya lebih tertata, lebih rapi gitu. Tempelin sticky note gitu misalnya di laptop aku.
jam segini aku udah harus bikin ini, udah harus selesai ini, jam segini aku udah harus, jadi kayak nggak ada yang missing gitu. Kadang kita missing, taunya ketika bos kita nanya atau apa tugas dikumpulin, kok yang ini belum gitu. Itu sih masukan aku gitu untuk sekarang, benar-benar mesti pintar gitu kan ya, tempel-tempel aja di tembok atau sticky note di pengingat di mana yang gampang, di laptop, atau pernah aku sampai di handphone kan suka ada sticky note di layar kan, aplikasi bawaan gitu. Jadi ngerjain ini jam segini harus selesai, gini kumpul, jadi lebih tertata, lebih ada agendanya sendiri gitu. Oke, memang sih benar sih, kayak zaman tuh berubah gitu, kayak peribahasanya beda gitu. Kalau dulu kan lambat tapi pasti kan. Kalau sekarang kalau sekarang cepat dan tepat gitu. Iya benar. Itu lebih cepat lebih baik. Apa tuh? Kita kayak dituntut untuk dua-duanya efisien tapi juga efektif juga gitu. Memang berasa sih perubahannya gitu. Terus juga apalagi ini juga new normal kan, kayak rasanya juga beda kan sama manajemen kita kan dari sebelum new normal. Dari kalian mungkin ada berasa nggak kayak kok kayak gue sebelum new normal nggak separah ini, atau mungkin kebalikannya gitu? Kalau aku karena ada WFH-nya ya, ngerasain sih kayak apa namanya, ini tuh nggak ada jam kerja lagi gitu. nggak kan jam kerja 5 sampai 8 gitu, tapi ini udah nggak ada lagi, 5 sampai 8, 5 pagi, 8 sampai 5 gitu kan. Kayak sekarang udah nggak ada lagi gitu. Dan apa ya, kadang jam istirahat aja tuh kayak kan hal yang umum ya. Jadi kalau di aplikasi kerjaan aku chatnya ada di Microsoft Teams kan ada away, ada available gitu kan. Kayak jam 11, jam 12 sampai 1 kan sebenarnya wajar orang away gitu. Tapi kadang masih di chat, masih dikasih kerjaan, kayak ini kapan gue makannya gitu kan. Jadi ya new normal adalah saat dimana kita memang orang lain kadang menuntut kita untuk selalu, lu kok kan dulu di rumah, kok lu nggak bisa dikabarin, kok lu nggak bisa telepon sih atau gimana. Kayak kan tadi kalau Alvin point of view-nya adalah tugas banyak banget gitu. Cije ini juga ini kewalahan segala macam. Aku sih percaya sih memang kita tuh memang banyak hal yang harus dikerjain gitu. Cuma emang kunci supaya itu tuh bisa terus gimana ya, kayak Cije ini bilang tadi, jam segini sampai jam segini bisa ngerjain hal ini selesai gitu. Itu tuh adalah otak yang fokus dan kondisi badan yang fit gitu. Kalau misalkan otak kita tuh kayak gelisah, nggak tenang gitu, ini belum, itu makin runyam sih. Jadi lebih baik kayak udah fokus aja. Misalkan nih target kita 5 harus kelar gitu hari ini, nggak mau tahu, kayak coba deh pikirin lagi, emangnya mungkin 5 itu kelar? Kayak kita pasti ngerti deh, oh kalau kita nyiapin bahan sejam nggak cukup, butuh 1,5 jam, coba aja hitung gitu. Jadi kayak berarti impossible kalau 5 bisa kelar. Ya udah di situ aku mikir, oke, tugas gue yang ini deadline-nya bukan besok dan ini nggak mungkin kelar hari ini. Gue bisa pakai waktu gue 1/2 jam buat istirahat dulu gitu. Jadi harus menormalkan diri juga sih. Kayak tadi kata Alvin kan efektif, efisien, cepat, tepat segala macam gitu. Iya. Itu karena setiap orang pengen kesempurnaan gitu. Tapi kita sendiri pasti ngerti gitu, kayak di balik segala sesuatu yang bisa terlaksanakan, kapabilitas orang beda-beda. Ada orang yang bisa cepet tepat, ada orang yang bisa cepet tapi nggak tepat, ada yang bisa tepat tapi butuh waktu lama. Di ini aja sih, dioptimalisasikan aja. Kayak misalkan kamu kalau ngerjain hal A bisa cepet nih kalau di jam-jam fokus gitu. Oh kalau jam nggak fokus, misalkan lagi ada ngobrol sama temen, ya udah misalkan kerjain yang ringan-ringan aja. Oh rapihin tugas gue gitu. Mungkin bukan kerjaan yang terlalu berat gitu kan, tapi ya udah yang kecil-kecil diselip-selipin. Pokoknya taruh segala sesuatu yang besar dulu. Pernah lihat gak sih kayak ilustrasi yang orang ada 1 jar tapi dia masukin pasir dulu, terus baru masukin batu kerikil kecil, abis itu masukin bola gede. Itu nggak bisa masuk. Tapi kalau ditukar dari yang besar dulu ke yang sedang lalu yang kecil, akhirnya bisa gitu. Jadi bukan artinya waktu kita cukup nggak cukup, yang penting dulu aja sih menurut aku. Karena kalau kita fokus sama semuanya nih, secara kita combine semuanya nggak akan masuk. Karena hal-hal kecil itu tuh harus masuk di celah-celah gitu. Oh misalkan gue bisa nih gunting kuku gitu pas lagi meeting atau nggak apalah gitu, contoh ya kayak gitu sih. Oke. Kalau dari Cije ini mungkin ada rasa gitu new normal kayak beda gitu time managementnya? New normal itu enggak sih, ini cuma ini. Yang lucu kita harus Sherlock ya. Benar-benar. Nunjukin work from home bener. Enggak work from Bogor gitu kan. Taunya pas Sherlock ada di Bogor. Ada di Bali sih. Paling new normal itu bisa diperhitungkan kita gitu kan ya. Sebenarnya new normal itu ketika kita di luar sebenarnya harus tetap bertanggung jawab gitu. Betul. Kan.
disuruh kumpulin apa harus selesai, jangan mentang-mentang new normal kerja di rumah jadinya seenaknya. Memang bisa main sambil sama anak gitu kan, nemenin anak atau gimana gitu yang udah berkeluarga gitu mungkin. Tapi tetap harus ada tanggung jawab. New normal itu juga ada nih yang makin rajin, yang enggak makin enggak gitu kan. Jadi new normal itu memang sebenarnya kita manusia yang memang harus cepat beradaptasi ngikutin perkembangan gitu dunia gitu. Kalau enggak ya kita akan kalah dan ketinggalan sih menurut aku itu. Oke. Thank you guys. Terakhir mungkin boleh kalau kalian ada saran gitu buat teman-teman di rumah yang mungkin sama kayak saya gitu, teman-teman kayak lagi padat-padatnya gitu. Mungkin ada saran nggak? Kalau aku masih sama sih sama yang aku sampaikan tadi gitu, kayak kita tuh nggak bisa menaruh semuanya di satu mangkok gitu, semuanya harus masuk gitu loh. Kayak pertama-tama sadari sih sama kemampuan diri kita. Kayak kita tuh bisa, kita pasti bisa berkembang, kita pasti bisa kayak kata Jenny makin lebih jago atau waktu pasti bisa. Tapi jangan dipaksa hari itu juga gitu. Kayak kita tuh harus tahu limit kita semana sih. Nanti jadi tuh kayak pertumbuhannya, perkembangannya tuh oke, tadinya gue kalau ngebahas ini, ngerjain ini bisa nih 3 jam, sekarang gue bisa lebih efektif 2 jam ternyata cukup gitu. Itu tuh sesuatu yang sifatnya tuh progres gitu, nggak bisa dipaksa. Terus pasti teman-teman juga udah pernah dengerin sih kayak tentang 4 kuadran soal waktu, di mana kuadran 1 itu isinya penting, mendesak. Terus di kuadran 2 itu penting, tidak mendesak. Terus yang ketiga itu tidak penting tapi mendesak. Yang terakhir tidak penting, tidak mendesak. Ya aku kalau kasih contoh lah, misalnya penting mendesak gitu, kayak tugas kita yang dikumpulin buat besok gitu. Atau enggak misalkan ada urusan sama keluarga gitu, kayak kita harus bantu nih keluarga kita atau gimana. Pokoknya sesuatu yang kalau kita abaikan hari itu tuh bisa fatal gitu. Tapi ada juga yang penting tidak mendesak, contohnya apa? Ujian kan sifatnya masih 3 hari 4 hari lagi, tapi nggak hari itu juga harus dikelarin. Nah ya udah dicicil aja gitu. Nah terus yang tidak penting tidak mendesak kita pasti tahu lah, kadang kita suka refreshing tapi bukan di waktu yang tepat gitu. Kayak sebenarnya lagi padat banget tapi maksa gitu, gue harus nonton drakor hari ini nyelesain 2 episode gitu. Kayak kan itu nggak mendesak, itu bisa nanti gitu. Tapi tuh kita butuh refreshing gitu kan. Jadi coba deh yang penting-penting dulu gitu. Jadi kalau kita pasti tahu deh satu hari itu kita sebenarnya mau ngapain sih, sekalipun kadang ada hal yang tiba-tiba gitu ya. Kita pikirin aja dulu, kalau misalkan oke nih jam 12 kayaknya gue bisa deh bahas sama teman, bisa ngerjain tugas ini, terus bisa sambil ya rendam cucian gitu misalkan gitu kan, nggak nyuci kan tapi direndam cuciannya gitu. Jadi coba aja sih atau dibagi-bagi waktunya. Kalau menurut aku misalkan kalau buat anak kuliah, kalian kan emang ada jadwal kelas ya, tapi misalkan abis jadwal kelas kalian tahu nih kayaknya jam 4 sampai 5 gue butuh istirahat dulu gitu, gue butuh tidur sore, abis itu gue bisa nih nyelesain tugas-tugas yang gampang-gampang. Kalau belajar misalkan baru fokus jam 6 gitu, jadi di by practice aja. Misalkan kayak oh ya nih ternyata gue kalau belajar sore-sore nggak masuk ke otak gitu, jadi diatur gitu kapan sih kita tuh pas gitu buat belajar. Terus menurut aku soal waktu istirahat, kadang ada yang bilang gini, orang pinter, orang yang aktif, orang yang bisa ngelakuin segala hal pasti tidurnya kurang ya, kayak gitu kan. Atau orang yang tidurnya cukup pasti nggak keburu deh ikutan lomba, ikutan kegiatan ini atau gimana. Memang di hidup ini kita harus memilih gitu. Tapi aku mau bilang jangan sampai kita menyepelekan kesehatan juga. Karena kalau kita mikir nggak apa-apa, gue harus kerjaan beres, gue bisa refreshing, gue bisa ini semua, tapi tidurnya 3 jam gitu kan. Tidurnya 2 jam kayak ya itu kita kesehatan tuh investasi sih. Kalau di balik tubuh yang sehat, maksudnya pikiran kita juga fresh, kita fokus. Penting sih bisa ngerjain segala sesuatu tuh harus fokus. Soalnya kalau kita kita juga nggak fit, terus kita juga kayak capek banget, suntuk segala macam, kita merasa waktu kita memang banyak, tapi waktu untuk ngerjainnya tuh nggak ada. Itu pengalaman aku sih, kayak aku paksa nih kerjain kerjaan yang pokoknya harus kelar semuanya, tidur dari jam 3 sampai jam 6 doang gitu kan. Kayak pas kerja tuh kayak bengong gitu, orang ngomong apa aku kayak nge-lag dulu gitu. Jadi emang kita harus ngerti imbang sih teman-teman. Dan kalau kita nggak selesai ngerjain semua hal itu, jangan nyalahin diri kita gitu, tapi evaluasi aja, cukup evaluasi. Jangan sampai kita merasa gagal akhirnya malah semuanya nggak kepegang. Aduh panjang juga ya, tapi intinya kalian tahu sih porsi terbaik. Karena kalau cara aku diterapin ke Alvin mungkin nggak cocok gitu kan. Kayak harus tahu, kembangin terus sih. Oke, thank you Civinka. Kalau dari Cije ini mungkin ada gini sih, ini sih pendapat aku ya gitu ya.
dunia menuntut kita akan terus untuk sibuk gitu ya. Sibuk itu nggak akan ada habisnya. Kerjaan rumah aja habis, baru selesai neriska baju, aduh belum nyuci piring di bawah, kayak nggak akan stop. Mungkin ketika Alvin tidur juga udah kepikiran kerjaan tugas yang lain kan. Mikirin tanggal dikumpulnya lagi gitu kan, kayak nggak akan habis-habisnya gitu kan. Jadi ya kalau menurut aku jangan lupa untuk nyicil gitu kan. Lebih baik nyicil daripada kalian berlambat-lambat gitu. Jangan kalau gitu sekarang jangan malas-malasan lagi lah. Mungkin dulu kita kadang orang time management nggak bagus karena ada sedikit kemalasan mungkin gitu. Itu juga pengalaman aku gitu kan. Dengan sekarang jadi terbuka, oh aku harus ngatur waktu gitu kan. Jadi time managementnya jadi bagus sih sebenarnya, positifnya sekarang jadi kayak gitu gitu. Lebih tertata hidupnya, menata hidup gitu kan, menata waktu gitu kan. Jangan biarin tugas terbengkalai sekecil apapun tugas itu gitu. Ayo tanggung jawab, lebih baik nyicil yang seperti aku bilang, jangan sampai ada yang terbengkalai. Mau selesai sampai kapan, sedikit pun dulu. Terus jangan mikir, ini dikumpulinnya masih lama tugasnya atau gimana, kerja kelompok bisa ngandelin kelompok kalian, ngandelin pas ngerjain di kelompok. Taunya yang seperti tadi kan, di kelompok ada yang nggak bisa ikut, ada yang ini, ada yang itu, kita belum selesai atau gimana gitu kan. Do your part, do our part dulu gitu kan. Itu terus jangan sia-siain waktu gitu. Waktu sedikit juga jangan disia-siain. Selalu isi dengan hal-hal yang berguna gitu. Entah nyicil lagi, lanjutin lagi gitu. Berarti juga menuntut kedisiplinan gitu ya. Berarti kita juga belajar untuk disiplin, untuk bisa time management gitu. Disiplin. Terus boleh juga di sela-sela itu gitu. Me time juga boleh gitu. Pasti ada yang lupa dengan me time gitu. Me time bisa artinya kayak inhale, exhale gitu. Walaupun cuma turun ke bawah, ngelihat di perkarangan rumah buka gitu kulkas. kan. Buka kulkas Indomaret gitu kan. Kulkas supermarket apa gitu kan. Ya, me time bisa arti persekutuan juga sama Tuhan, jangan lupa, karena semakin kita dibuat sibuk, semakin waktu sama Tuhan juga berkurang kan ya teman-teman. Time management buat Tuhannya juga, kasih Tuhan tuh yang sisa ya nggak sih teman-teman, bener kan? Gitu. Jadi yang aku rasa gitu, Tuhan itu kan Tuhan di atas segala waktu gitu kan ya. Bener. Tuhan atas waktu. Aku yakin dan percaya. Kadang aku mikir gini, aku juga nggak mau dikontrol, waktu yang kontrol aku gitu. Aku pengen bisa ngontrol waktu aku gitu. Aku mau bisa bagi tugas ini dengan bijak, mau ini dulu seperti yang tadi tuh Vinka udah jelasin ya, teman-teman cukup jelas gitu kan. Yang prioritas dulu gitu. Tapi jangan lupa juga ada waktu buat Tuhan gitu. Jadi kalau roh kita kering, tubuh kita juga kering, ya udah habis gitu semangat buat kerja juga jadi nggak ada, ngerjain juga jadi malah males-malesan kan gitu. Jadi jangan biarin sampai diri kita kering juga teman-teman dalam time management ini gitu. Oke, berhubung nih tadi si Jenny ada bilang Tuhan itu adalah Tuhan segala waktu gitu. Saya ada ayat nih yang pas nih. Kalau nggak salah tuh di Mazmur sampai ngorbanin 90. hari Minggu gitu kan, maksudnya ibadah jam 10 udah online pula gitu kan. Iya. Saya ada ayat di Mazmur 90 ayat 12, ini berhubungan banget sama Cici tadi. Apa tuh? Bunyinya, ajalah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ini benar pas banget sama yang tadi Cici bilang sih, kayak kita juga perlu ada hikmat dari Tuhan juga untuk dapat mengatur kita punya time management itu juga. Oh ya, satu lagi terakhir. Ini udah terakhir banget. Saya hampir lupa gitu. Ini juga satu hal yang saya dapat di evaluasi saya sih, kayak jangan suka gak enakan. nyambung sama podcast kita ya, benar. Kadang kita gak enakan tuh bisa makan waktu kita juga loh. Iya, benar. Jadi bentrok. Oke. Mungkin sekian podcast kita hari ini kali ya. Ya. Thank you untuk yang udah nonton. Jangan lupa komen, subscribe juga. Jangan lupa like kalau menurut kalian nih memang memberkati kalian. Dan juga kalau kalian mau share juga ke teman-teman kalian juga boleh. Kalian bisa tunggu podcast kami selanjutnya. Dan tentunya pasti topiknya menarik-menarik juga dong. Betul banget. Sehari-hari lah pokoknya ya. Iya. Related banget sama anak sekarang. Oke. Thank you guys untuk hari ini. Bye-bye. Bye. See you and God bless. Thank you.